Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 10. Guru Dharma. Sin Fasyang, Sutra teratai, episode 1244. Berpadu dengan Dharma dan berada bersama Buddha. Setelah Buddha parinirwana, tempat di mana terdapat orang-orang yang mendengar, menegakkan, dan membabarkan Dharma, tempat di mana Dharma berada, maka seluruh tubuh Buddha berada di sana. Layaknya Buddha menampakkan diri untuk membabarkan Dharma dan memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pencapaian. Inilah buah hasil dari menyebarkan sutra dan mengajarkannya tanpa pernah bermalas-malasan. Setelah Buddha parinirwana, tempat di mana terdapat orang-orang yang mendengar, menegakkan, dan membabarkan Dharma. Ini semua orang seharusnya masih ingat yang telah dibahas sebelumnya, di mana sutra ditegakkan. Tempat di mana ada sutra, tempat tersebut terdapat seluruh raga Buddha. Tempat di mana Dharma dibabarkan, kita harus sangat jelas. Kemarin juga sudah disampaikan, membabarkan Dharma. Ada orang yang dapat membabarkan Dharma di sana. Maka Sang Buddha mengutus orang-orang yang telah dibimbing untuk mendengarkan Dharma. Selain 4 kelompok murid, kelompok perumah tangga, kelompok praktisi monastik, di luar dari 2 kelompok yang mendengarkan Dharma, masih ada kelompok dewa dan naga pelindung Dharma. Mereka semuanya telah dibimbing oleh Sang Buddha. Jadi, 8 kelompok dewa dan naga pelindung Dharma juga mendengarkan Dharma di angkasa. Ini adalah Sang Buddha di awal. Mulai dari bab metode terampil, selalu sangat memperhatikan sutra ini. Metode terampil pada masa lalu, semuanya adalah sebagai pondasi dari sutra ini. Membimbing semua orang untuk dapat menerimanya. Diawali dengan melihat orang, urusan, dan benda di dunia. Baru ada cara menuntun mereka ke dalam prinsip kebenaran yang selaras sempurna ini. Jadi, pasti harus memberitahukan kepada semua orang, harus sangat berhati-hati, harus dengan penuh hormat. Di dalam sutra ini, seolah-olah Buddha berdiam selamanya di dunia. Sang Buddha datang ke dunia, tidak lain adalah untuk membabarkan dan menyebarkan. Hendak menyebarkan, hendak datang untuk menjelaskan dan membabarkan. Setiap orang memiliki sifat kebuddhaan. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan. Setiap orang harus menyadarkan semua makhluk hidup. Jalan untuk mencapai kebuddhaan. Ini adalah tujuan utama Sang Buddha. Yang paling akhir ingin disampaikan, Dharma di dalam batin. Jadi Sang Buddha di tahun-tahun terakhirnya, dalam batin selalu sangat khawatir. Bagaimana bisa mewariskan Dharma dari sutra ini? Harus bagaimana agar setiap orang praktik jalan bodhisattva di dunia dapat terus berkelanjutan selamanya, terus melangkah di jalan ini. Beliau di bab ini, bab Guru Dharma, dapat menegakkan sutra, membaca dan melafalkan, menyalin, menjelaskan dan membabarkan. Terus menyemangati setiap orang untuk memperhatikannya. Jadi, setelah Sang Buddha memasuki parinirwana, harus bagaimana? Dalam menerima, menegakkan, dan mewariskan Dharma. Karena demikian, jadi setelah Buddha memasuki parinirwana, ini sepenuhnya adalah mewariskan sutra. Setelah Buddha memasuki parinirwana, tempat di mana terdapat orang-orang yang mendengar, ada mendengarkan sutra. Setelah mendengarkan, bersedia menerima dan menegakkan, membaca dan melafalkan, juga menjelaskan
dan membabarkan lagi setelah menyalin. Selama di tempat yang ada sutra ini, jadi tempat di mana terdapat orang-orang yang mendengar, menegakkan, dan membabarkan dharma, yaitu selama ada orang terhadap sutra ini. Begitu menghormati, bersedia mendengarkan, sukacita mendengarkan, atau mendengarkan dengan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, juga bersedia menerima dan menegakkan. Setelah menerima dan menegakkan, ada kesan batin. Kemudian bersedia menyebarkan dan membabarkan dharma. Tempat ini adalah tempat di mana dharma berada. Ada Sang Buddha di sana. Sama seperti Sang Buddha berada di dunia. Tempat di mana dharma berada, tempat di mana dharma ini berada, maka seluruh tubuh Buddha berada di sana. Selama semangat dan filosofi sutra teratai ini sepenuhnya berada di tempat itu, maka bagaikan Sang Buddha berada di dunia, yaitu Dharmakaya Buddha. Seluruh tubuh Buddha berada di sana. Sutra, naskah sutra sebelumnya mengatakan seperti demikian. Tempat di mana Dharma berada, maka seluruh tubuh Buddha berada di sana. Tempat di mana ada sutra ini, di sanalah seluruh tubuh Buddha berada. Layaknya Buddha menampakkan diri untuk membabarkan dharma dan memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pencapaian. Sama seperti di mana sutra teratai berada, maka disitulah Sang Buddha berada. Sama seperti sedang membabarkan dharma, ya, manusia selalu memiliki hukum alam. Ada batas untuk usia kehidupannya, tetapi dharma tidak ada habisnya. Sejak masa tanpa awal, dharma sudah seperti demikian. Berdiam selamanya, selalu demikian. Pada masa sebanyak butiran debu sebelumnya, di zaman Buddha, Mahabhisna Jina Bibu, panjang waktu yang tidak dapat dihitung. Zaman itu, sutra teratai yang didengarkan oleh ke-16 pangeran. Dharma yang dibabarkan kembali dan dijelaskan kembali. Jalinan jodoh yang dibentuk dengan para makhluk masih abadi, masih terus-menerus tanpa henti. Meskipun Buddha Sakyamuni yang jaraknya dengan kita saat ini terhitung sudah 2500 atau 600 tahun yang lalu, menampakkan wujud di dunia yang juga sama adalah hukum alam, usia kehidupannya di dunia juga sama. Ada lahir, tua, sakit, dan meninggal. Sang Buddha juga sama terlahir di dunia, yang memiliki cara hidup yang sama persis dengan kita. Hanya saja pola pikir dan konsep pemikiran sangat jauh, melampaui pola pikir dari semua makhluk awam. Pola pikir dari makhluk awam adalah mengikuti kondisi kehidupan dunia. Seperti ini menjalani kehidupan, juga sama memperebutkan nama dan keuntungan. Juga sama keserakahan tiada batas. Ini sudah dari generasi demi generasi. Makhluk awam demikian terus berputar-putar dalam siklus ini. Menciptakan karma yang mendalam, ketidaktahuan, dan kerisauan. Namun, Pangeran Siddhartha di masa itu, pola pikir, cara pandang sudah berbeda. Mewah dalam istana, apa yang dilihat semuanya adalah kekayaan. Barang-barang yang indah, apa yang dilihat, apa yang didengar, tidak lain adalah musik yang indah dan menakjubkan. Ini adalah di dalam istana, namun beliau sedikit pun tidak merasa sangat istimewa. Hanya merasa kehidupan manusia, apakah dengan demikian melewati hari? Kehidupan manusia, lihat, dari usia muda sampai menjadi tua. Beliau juga memahaminya. Sampai usia tua adalah berubah menjadi sakit dan mati. Kehidupan manusia yang seperti ini sebenarnya yang paling bernilai dan berharga
ada di mana adalah mau pergi mencari tahu nilai kehidupan manusia yang paling berharga. Kalau tidak, kehidupan manusia ini akan penuh dengan penderitaan. Dalam istana begitu penuh kenikmatan. Bagaimana dengan di luar istana? Di mana-mana adalah orang yang miskin dan menderita, orang yang pekerja berat. Kehidupan orang yang penuh kemiskinan dan kesusahan ini terlihat di luar kota. Dalam kota, perbedaan orang yang makmur dan miskin, kesenjangannya terlalu besar, jaraknya sudah terlalu jauh terasa. Sebenarnya, apa yang terjadi? Hubungan antar manusia, bagaimana bisa begitu jauh berbeda? Tidak peduli selisih berapa banyak, tidak terlepas dari kelahiran, tua, sakit, dan mati. Berpisah dengan orang yang dicintai, bersama dengan orang yang tidak disukai, batin tidak bisa terbuka, tidak bisa memahami secara menyeluruh tentang prinsip kebenaran yang menakjubkan. Karena demikian, beliau melepaskan kehidupan yang mewah dan makmur, pergi meninggalkan kehidupan berkeluarga. Proses meninggalkan kehidupan berkeluarga adalah sangat sulit. Fenomena yang alamiah, kondisi kehidupan seperti ini, di mana 4 musim terus berganti. Saat musim dingin, sangat dingin, dan musim panas akan terasa panas sekali. Cuaca tidak selaras, menciptakan bencana alam. Beliau telah keluar dari istana, berada dalam hukum alam ini. Beliau juga mesti bersabar dan juga kelaparan dalam melewati hari. Kedinginan, tidak ada baju untuk dipakai, tidak ada tempat berlindung dari cuaca dingin, dan lain sebagainya. Ini juga harus bersabar dari kondisi yang ada di luar tubuh, yang dirasakan oleh tubuh. Fenomena dari yang terkondisi maupun yang tidak terkondisi, kesabaran kehidupan atau Satwa Santi, kesabaran Dharma atau Dharma Santi. Semua ini harus bersabar. Seperti ini telah melewati kurun waktu yang demikian panjang, masih bersiteguh dengan tekad pembinaan dirinya untuk menemukan prinsip kebenaran yang paling berharga dari kehidupan. Sebenarnya, bagaimana agar bisa tidak muncul dan tidak lenyap? Agar memahami samsara duniawi yang penuh dengan kerisauan dan juga penderitaan. Maka beliau pergi untuk mencari jawabannya. Dan ini juga melewati kurun waktu yang sangat panjang. Maka demikian terus bersabar hingga akhirnya tercerahkan. Itu adalah saat segala sesuatu di antara langit dan bumi serta alam semesta berpadu menjadi satu. Segala prinsip kebenaran bukankah telah masuk ke dalam sifat pencerahan hakiki dari ta. Sifat pencerahan hakiki dari ta ini adalah tidak muncul, tidak lenyap, dan abadi. Dari kalpa bagaikan butiran debu sebelumnya. Terus sampai di masa mendatang yang tak terhingga, waktu yang tanpa akhir, jadi Buddha. Buddha Sakyamuni, apakah masih ada? Masih ada. Dharmakayanya berdiam selamanya. Seluruh tubuh Buddha, tubuh Dharma, seluruh tubuhnya adalah tubuh Dharma. Para Buddha akan menampakkan seluruh raganya, karena setiap orang ketulusan hatinya. Hati setiap orang tulus dengan sendirinya. Para Buddha akan menampakkan seluruh raganya. Karena memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini melebur menjadi satu. Sifat hakiki ta seperti ini Sang Buddha tidak muncul dan tidak lenyap. Pencerahan ini, sifat pencerahan adalah tidak muncul maupun lenyap. Sehingga layaknya Buddha menampakkan diri untuk membabarkan Dharma dan memungkinkan orang-orang
untuk memperoleh pencapaian. Karena seluruh tubuh Buddha masih ada, yakni dharmanya. Kebenaran sejati selamanya ada. Sifat pencerahan ini bukan hanya ada di zaman Buddha Sakyamuni, lebih dari 2000 tahun dulu. Buddha Sakyamuni hanya tercerahkan akan dharma ini dan mewariskan dharma ini agar kita bisa mengetahuinya. Yang paling penting bagi Sang Buddha adalah pencerahan hakiki setiap orang. Kebenaran sejati dari pencerahan hakiki setiap orang sama juga berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Jika kita bisa menghayati seluruh tubuh Buddha, itu adalah kebenaran sejati. Seluruh tubuhnya masih ada. Seluruh tubuh Buddha, Dharmakaya masih ada. Dharma ini tersebar di dunia. Kita setiap orang bersungguh hati untuk menghayatinya. Kita bersungguh hati untuk menghayatinya, menghayati prinsip kebenaran ini, prinsip kebenaran hidup dalam pencerahan hakiki ta. Dengan demikian, seperti Buddha menampakkan tubuhnya, kebenaran sejati hidup kembali. Meskipun kebenaran sejati tidak berwujud, namun telah berpadu dengan pencerahan hakiki kita, juga memasuki sifat hakiki ta kita. Dharma dari sifat hakiki ta kembali membabarkan dharma ini. Jadi, menampakkan tubuh untuk membabarkan dharma. Setelah kita memahami prinsip kebenaran, yaitu dengan pencerahan saling berpadu, ini dinamakan berpadu dengan hati Buddha, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Hati sendiri, hati Buddha bersatu menjadi pencerahan agung. Dengan benda-benda langit menjadi satu. Oleh sebab itu, jika kita dapat tidak henti-hentinya terhadap dharma ini, benar-benar memahaminya, tubuh dharma ini selamanya akan tetap ada. Yang tercerahkan duluan dan yang tercerahkan belakangan. Kita sebagai orang yang di depan telah mengerti. Kita harus segera membuat dharma ini diwariskan lagi kepada orang yang di belakang. Juga agar dia dapat mengerti jalan ini, Sang Buddha membawa kita menjalaninya. Kita juga harus menggandeng orang yang di belakang untuk berjalan bersama. Yang dijalani adalah jalan yang sama. Buddha sudah menjalaninya di masa lalu. Praktisi senior, Bodhisattva juga demikian telah menjalaninya. Sekarang, meskipun kita masih makhluk awam, kita juga sama, masih memohon dharma. Juga harus berjalan di jalan ini. Meskipun kita haus, kita mau mencari air. Meskipun kita masih membawa serta kerisauan saat berusaha keras. Ibarat mencari air di dataran tinggi, sama halnya dengan menggali air. Meskipun masih membawa serta kerisauan, selama kerisauan kita dengan dikarenakan usaha keras kita, sehingga kerisauan semakin lama semakin berkurang. Usaha keras tidak henti-hentinya ditambah praktiknya, kekuatan ditambah lagi, lebih tekun lagi. Dengan demikian, terus-menerus berusaha lebih keras lagi. Dengan sendirinya, Anda akan melihat tanah yang basah. Lebih ke depan lagi, berusaha lebih keras lagi. Dengan sendirinya, kita akan melihat lumpur. Diteruskan lagi, maka akan dapat menemukan air. Hal yang sama yaitu harus berusaha keras. Orang awam masih memiliki kerisauan dan kegelapan batin, yaitu masih kekurangan air dari prinsip kebenaran. Semuanya seharusnya masih ingat. Sebelumnya telah dikatakan prinsip kebenaran. Dharma bagaikan air. Air akan membersihkan noda batin di hati kita. Dapat membersihkan kekotoran batin kita. Air dapat membasahi lahan batin kita. Air
dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Jadi, jika kita mendapatkan air adalah karena kita ada berusaha keras dari sebidang tanah yang kering, tanpa henti berusaha seperti layaknya orang awam yang penuh dengan kerisauan. Asalkan kita bertekad mau segera mendengarkan Dharma, menegakkan sutra dengan Dharma yang telah didengar, menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghayati prinsip kebenaran di tengah kerumunan orang banyak, lebih banyak melihat dan mendengar. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Kita yakin lebih banyak melihat dan mendengar. Beginilah substansi berdasar dari segala sesuatu, manusia, masalah, dan benda. Jika kita dapat memahaminya, inilah sifat pencerahan hakiki kita. Telah mendekati Dharma, Dharma sejati. Telah mulai mendekati. Secara perlahan-lahan, kita akan dapat memperoleh pencapaian. Karena ada Dharma menampakkan wujud. Dharma hidup kembali. Karena tubuh Dharma dari Buddha telah hidup kembali di dunia ini. Ini adalah sutra ini, ajaran sempurna ini. Segala Dharma duniawi telah terkandung di dalam sutra ini. Oleh karena kita telah menemukan sutra ini, dengan hukum dunia juga adalah obat untuk mengobati dunia. Cara untuk mengobati dunia telah ditemukan. Jadi, memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pencapaian. Semoga orang-orang dapat memperoleh pencapaian seperti Buddha berada di dunia dan sedang membabarkan Dharma. Sutra ini telah melewati waktu yang sangat lama dan tidak lapuk. Ini adalah Buddha Dharma akan berdiam selamanya di dunia. Jadi, inilah buah hasil dari menyebarkan sutra dan mengajarkannya tanpa pernah bermalas-malasan. Kita ingin menyebarkan Dharma untuk memberi manfaat bagi para makhluk. Menyebarkan Dharma adalah untuk memberi manfaat bagi para makhluk. Untuk menyebarkan Dharma dan memberi manfaat bagi para makhluk hidup adalah harus tidak boleh bermalas-malasan. Dengan tidak bermalas-malasan, maka kita akan merasakan kontak batin, merasakan para Buddha menampakkan diri, karena niat ketulusan kita selama ini, niat ketulusan berlimpah-limpah, maka dengan sendirinya para Buddha akan menampakkan diri berlimpah-limpah ini. Adalah ketekunan dan giat semangat tanpa kemalasan. Kita dengan penuh ketulusan memohon Dharma tanpa pernah bermalas-malasan. Jadi, inilah buah hasil dari tanpa pernah bermalas-malasan. Hal itu membantu kita terus-menerus mempertahankan Dharma ini, sehingga dapat tetap berada di dunia ini selamanya. Dan yang akan kita capai adalah diperagung oleh kekuatan samadhi dan kebijaksanaan. Diperagung oleh kekuatan samadhi dan kebijaksanaan menggunakan kesabaran, memberikan pengaruh pada para makhluk, guna mengubah keburukan dan menghentikan segala kejahatan, sehingga dapat menampakkan keagungan dari pahala kebajikan. Ini dinamakan jubah. Mengenakan jubah ini seharian dapat bersabar tanpa melihat adanya hal-hal yang perlu disabari lagi. Dharma, kita hendak menyebarluaskan ajaran dan membabarkan Dharma. Kita harus memiliki samadhi dan kebijaksanaan. Harus mempunyai hati yang teguh. Dalam Dharma ini dapat menyempurnakan kebijaksanaan kita. Kekuatan ini membuat Dharma yang agung sebagai ladang pelatihan, dikarenakan kita menjadikan welas asih agung sebagai kediaman, jubah kelembutan dan kesabaran. Dengan kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, sehingga apabila kita memiliki kekuatan samadhi dan kebijaksanaan,
memperagung tempat pencapaian pencerahan kita, yaitu menggunakan kesabaran memberikan pengaruh pada para makhluk. Kita harus kembali mengenakan jubah kesabaran. Jubah kesabaran ini dapat melindungi banyak makhluk, manusia, hewan, dan segala yang berwujud dan tidak berwujud yang berada di dunia ini. Segala prinsip kebenaran berada dalam jubah kelembutan dan kesabaran ini. Semua tercakup di dalamnya, dikarenakan jubah kelembutan dan kesabaran dapat mencegah terjadinya kesalahan dan menghentikan kejahatan, sama seperti berada dalam sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Ada sila, ada samadhi, ada kebijaksanaan, adalah dalam jubah kesabaran. Apa yang tercakup di dalamnya apabila kita bisa masuk ke dalam kediaman Tathagata, juga mengenakan jubah kesabaran dengan sendirinya sehingga dapat menampakkan keagungan dari pahala kebajikan. Ini dinamakan jubah. Kita harus mengenakan jubah kesabaran, harus bersungguh hati. Dharma harus senantiasa berada dalam kehidupan kita, sehingga mengenakan jubah ini seharian dapat bersabar tanpa melihat adanya hal-hal yang perlu disabari lagi. Karena kalau kita bisa menggunakan hati welas asih dalam berinteraksi dengan orang lain, menuntun setiap orang untuk memasuki kediaman Tathagata. Kita sendiri juga harus mengenakan jubah kesabaran, telah mencakup segala sesuatu di dunia ini, bisa mentolerir. Kalau demikian, sepanjang hari dikatakan kita mengenakan baju ini. Seharian kita bisa bersabar, maka kita tanpa melihat adanya hal-hal yang perlu disabari lagi, karena kalian sangat menghormati Dharma ini. Kalian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang menghormati kalian, dan tidak akan ada noda apapun yang bisa mencemari kita. Tidak ada. Dan tidak akan ada kekotoran batin dan kerisauan apapun yang bisa mengganggu kita. Tidak ada. Bersabar tanpa merasa bersabar lagi adalah kesabaran agung. Ini adalah mengenakan jubah kesabaran. Karena yang kita butuhkan adalah segala fenomena adalah kosong sebagai singgasana seharian mengajarkan Dharma, namun tidak melihat ada Dharma yang bisa diajarkan. Seharian menyadarkan para makhluk, namun tidak melihat ada makhluk yang bisa disadarkan. Karena setiap makhluk memiliki sifat hakiki ta. Setiap orang adalah Buddha. Jadi, mana ada makhluk yang perlu disadarkan? Prinsip yang sama. Jadi, kita harus teguh dalam mempelajari Dharma Buddha. Benar-benar harus sungguh-sungguh memegang teguh keyakinan kita. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Baisa ya Raja dari negeri lain. Aku akan mengutus orang-orang yang telah dibimbing untuk mengumpulkan kelompok pendengar Dharma. Juga mengutus para biksu, biksuni, upasaka, dan upasika yang telah dibimbing untuk mendengarkan Dharma yang dibabarkan. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Maka ini memerlukan kesungguhan hati kita. Sutra lebih dari 2000 tahun lalu dibabarkan oleh Buddha. Alam Buddha adalah tidak muncul dan tidak lenyap bagi Sang Buddha. Waktu di dunia walaupun sudah berlalu 2000-an tahun, di alam Sang Buddha masih terus membabarkan Dharma. 4 kelompok muridnya selamanya ada. 8 kelompok dewa dan naga pelindung Dharma yang dibimbingnya selamanya ada dalam dunia kita. Usia kehidupan pendek, walaupun kita sudah melewati begitu lama, namun kita harus mengikuti hukum di dunia. Dharma Buddha harus menyebar di dunia zaman sekarang, berdasarkan waktu dunia.
Dharma ini terus diwariskan, maka Sang Buddha masih mengutus orang yang sudah dibimbing, sama seperti persamuhan di puncak burung nasar yang tidak pernah bubar. Persamuhan puncak burung nasar masih belum bubar, masih mendengarkan Dharma. Dewa dan naga pelindung Dharma masih ada. Ya, begitulah artinya. Raga Sang Buddha itu kekal. Jadi, mengutus orang yang telah dibimbing untuk datang mendengarkan Dharma. Biksu, biksuni, upasaka, upasika, semuanya datang untuk mendengarkan Dharma. Orang-orang yang telah dibimbing ini mendengarkan Dharma, meyakini dan menerima, serta menurutinya tanpa penentangan. Seandainya orang yang membabarkan Dharma ini berada di tempat tak berpenghuni, pada saat itu aku akan seluas-luasnya mengutus para dewa, naga, hantu, makhluk halus, gandarwa, asura, dan sebagainya untuk mendengarkan pembabaran Dharma olehnya. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Meskipun di tempat yang kosong, di tempat kosong yang luas juga sama. Asalkan ada orang yang membabarkan Dharma, maka batinnya, kondisi batinnya adalah abadi. Segala fenomena intinya adalah kosong. Mengenakan jubah kesabaran, memasuki kediaman Tathagata, duduk di singgasana Tathagata. Batin ini masih hidup di tengah-tengah Dharma. Dharma ada di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan ada dewa dan naga pelindung Dharma sedang mendengarkan Dharma dari kata-kata dalam batin ini. Ini adalah bagaimana Dharma kaya dari sutra ini berada, tempat di mana seluruh tubuh dari Buddha berada. Orang yang mempelajari dan mempraktikkan ajaran Buddha juga memiliki batin yang demikian, memiliki batin yang setara dengan Buddha. Dengan demikian, dewa dan naga pelindung Dharma akan berada di sana mendengarkan Dharma dari Buddha. Bukan hanya sekarang, di saat sedang membabarkan sutra, baru disebut sedang membabarkan sutra. Namun, pada waktu-waktu biasa, Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Dharma akan berada dimanapun juga? Tiada tempat tanpa keberadaan Dharma. Tiada tempat yang bukan lahan pembinaan diri. Mari, naskah sutra berikutnya kembali mengatakan seperti ini. Meski aku berada di negeri lain, aku akan senantiasa membuat orang-orang yang membabarkan Dharma dapat melihat tubuhku. Sekiranya mereka lupa akan sebuah kalimat atau serangkaian kata dalam sutra ini, aku akan membabarkan kembali agar pemahaman menjadi lengkap. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Meski Sang Buddha berada di negeri lain, maksudnya adalah Buddha dengan tubuh jelmaan di negeri lain. Meski aku berada di negeri lain, meski Buddha menampakkan wujud di negeri lain sebagai respon, negeri berbeda, artinya setelah jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk di tanah ini berakhir, akan menampakkan wujud di negeri lain untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Atau dijelaskan, sesudah Buddha parinirwana tidak lagi berada pada tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama, tetapi berada pada tanah keagungan dari balasan nyata. Buddha atau tanah bercahaya, tenang, abadi, makanya dikatakan negeri berbeda. Di negeri lain, yang juga artinya setelah jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk di tanah ini selesai, sudah berakhir. Datang ke dunia membabarkan Dharma, mengikuti usia kehidupan di dunia yang sudah habis. Jadi akan menampakkan wujud di negeri lain untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk, yakni melepaskan tubuh ini dan terlahir di tubuh lainnya, melepaskan tempat ini untuk pergi ke tempat lainnya.
sehingga disebut dengan negeri lain. Hal ini adalah Buddha ketika harus berada di dunia saha. Buddha adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam meninggalkan tempat ini. Buddha masih harus pergi ke tempat lain untuk mengajar dan menyadarkan para makhluk. Ini adalah penjelasan dari segala fenomena. Jika hendak membicarakan setelah Buddha parinirwana, maka tidak lagi berada pada tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. Jika dikatakan telah parinirwana, maka sudah tidak lagi berada di tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. Apakah yang dimaksud dengan tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama? Semuanya harusnya masih ingat tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali ini adalah tempat di mana makhluk awam dan makhluk suci tinggal bersama. Sang Buddha datang ke dunia. 10 alam dharma ini, 6 alam samsara, alam dewa, manusia, asura, neraka, hantu kelaparan, binatang. Ini dinamakan 4 alam suci. Jadi makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama di tempat ini, di dunia saha ini. Jika dikatakan Buddha telah parinirwana, berada pada tanah keagungan dari balasan nyata Buddha atau tanah bercahaya, tenang abadi, makanya dikatakan negeri berbeda. Jadi ini adalah alam dari kondisi batin Sang Buddha sudah tidak lagi berada di dunia saha. Beliau telah Mahaparinirwana. Mahaparinirwana adalah alam batin di mana Buddha berada. Alam batin ini adalah tanah dari balasan nyatanya. Tempat ini dari balasan nyata, tempat balasan nyata Buddha. Itu adalah tanah bercahaya, tenang, tanpa kekotoran sedikit pun. Tempat yang tidak ada makhluk awam. Ini adalah alam batin. Jadi, secara prinsip, ini adalah juga negeri lain. Jika dijelaskan dengan fenomena Sang Buddha kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya, tidak pernah meninggalkan dunia ini, maka adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Dalam alam dari kondisi batin Buddha, Buddha sendiri memiliki tanah bercahaya yang hening dengan kondisi yang murni dan tak ternoda. Ini adalah Maha Parinirwana, senantiasa membabarkan Dharma. Buddha senantiasa membabarkan Dharma. Sang Buddha senantiasa membabarkan Dharma. Tiada waktu tanpa membabarkan Dharma seperti ini. Jadi, aku akan senantiasa membuat orang-orang yang membabarkan Dharma dapat melihat tubuhku. Orang-orang yang membabarkan Dharma adalah sangat jelas di dalam hati mereka, paham akan makna Dharma. Inilah melihat tubuh Dharma yang murni dari tata gata, berdiam dalam cahaya tenang abadi, tubuh balasan yang sempurna, berdiam pada tingkatan balasan sejati. Ratusan ribu koti tubuh merespon di tanah kediaman bersama. Siang atau malam senantiasa berada di hadapan mata, karena mereka yang membabarkan Dharma pastinya dalam hati akan tahu dengan jelas tentang hal ini, memahami ajaran ini. Memahami akan makna yang ada di dalam Dharma, memahami naskah sutra, tidak hanya memahami kalimat ini saja. Apa makna yang ingin disampaikan dari naskah sutra ini? Sebenarnya maknanya adalah ini, makna dari Dharma. Bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan?
kegunaan dari sutra teratai adalah mencakup segalanya dari umat manusia, sehingga disebut sebagai raja dari segala sutra. Maka dari itu, kita harus sangat memahami orang-orang yang membabarkan Dharma adalah sangat jelas di dalam hati mereka. Semuanya harus dipahami dengan sangat jelas keseluruhan paham akan makna Dharma, memahami makna yang ada di dalam Dharma. Inilah melihat tubuh Dharma yang murni dari tata gata. Tubuh Dharma yang murni dari tata gata bukanlah tubuh fisik Sang Buddha, tetapi adalah Dharma kayanya, adalah makna yang paling penting dari prinsip kebenaran ini. Ini adalah tubuh Dharma dari Buddha. Maka berdiam dalam cahaya tenang abadi karena kekosongan dari segala Dharma sebagai singgasana. Segala fenomena intinya adalah kosong. Inti dari segala fenomena adalah kosong. Berdiam dalam cahaya tenang abadi, sehingga tempat kediamannya berada dalam cahaya tenang abadi. Tubuh balasan yang sempurna. Tubuh balasan yang sempurna berdiam pada tingkatan balasan sejati. Berdiam pada kondisi di tingkatan balasan sejati, yaitu berada di dalam Dharma. Ratusan ribu koti tubuh merespon di tanah kediaman bersama, siang atau malam, senantiasa berada di hadapan mata, baik siang ataupun malam, selalu sama. Batin yang murni ini terus berdiam dengan teguh pada tubuh balasan yang sempurna ini dan berdiam pada tingkatan balasan sejati ini. Maka, apakah itu merupakan ratusan ribu koti tubuh jelmaan Dharma ini sampai dimanapun? Seharusnya dapat dipahami dengan jelas. Lihatlah Afrika, asalkan Dharma ini sudah dipahami oleh mereka, warna kulit mereka berbeda dengan kita, bahasa mereka berbeda dengan kita, tata cara hidup mereka berbeda. Namun, Dharma ini sampai di sana, tetap saja dapat dipraktikkan. Singkat kata, tubuh Dharma ini, tubuh dari Dharma, terdapat di dalam seluruh alam Dharma. Tiada tempat yang tidak ada, semuanya ada. Baik pada waktu siang hari, malam hari, semuanya jelas berada di hadapan kita. Dharma ini, Dharma yang sangat murni, memahami maknanya sampai tuntas, selamanya akan berada di dalam hati kita, berada di hadapan kita. Ini semua ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Buddha menampakkan wujud untuk membabarkan Dharma, guna memungkinkan semua makhluk untuk memperoleh pencapaian. Ini mesti merupakan buah hasil dari penegakan secara tekun tanpa bermalas-malasan. Kita hendak mendapatkan kontak batin seperti ini, bagaikan Buddha menampakkan wujud untuk membabarkan Dharma. Saat kita sedang membabarkan Dharma, maka kita harus memperlakukan sutra sebagai Buddha yang sedang membabarkan Dharma. Buddha Dharma di hadapan kita. Buddha Dharma di dalam batin kita. Buddha, Sang Buddha hidup kembali di dalam batin kita. Kita harus visualisasikan seperti ini, guna memungkinkan seluruh makhluk untuk memperoleh pencapaian, dengan harapan Dharma yang dibabarkan dapat diserap ke dalam hati. Semua orang mendapatkan kesan batin, semua orang dapat memanfaatkan. Namun, yang paling penting adalah harus menegakkan dengan tekun. Menegakkan sutra harus dengan tekun dan tanpa bermalas-malasan. Dengan demikian, bisa ada kontak batin seperti ini. Dharma dengan sendirinya akan muncul dengan jelas di depan mata. Dharma tersebut akan muncul dengan jelas di hadapan kita. Sekiranya mereka lupa akan sebuah kalimat,
atau serangkaian kata dalam sutra ini sekiranya menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan menjelaskan, lalu lupa akan sebuah kalimat atau serangkaian kata dari sutra menakjubkan ini. Jika ada orang yang hendak menerima dan menegakkan sutra ini, pertama adalah membaca. Membaca adalah karena ada sutra yang dibaca. Melafalkan adalah harus dengan suara yang keras melafalkannya. Keluar suara hendak membabarkan dan menjelaskan sutra ini. Jika ada yang terlupa, sudah lupa, dengan sendirinya akan seperti Buddha muncul ke hadapan dan memberi pengarahan kepadanya. Makna dari Dharma ini adalah demikian. Seharusnya adalah Dharma yang seperti ini. Dharma adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia ini. Adalah aku akan membabarkan kembali agar pemahaman menjadi lengkap. Pada ketika itu, mereka tiba-tiba akan merefleksi diri dan tersadarkan, dapat melihat prinsip kebenaran dari Buddha, tanpa lupa sedikit pun. Inilah yang dinamakan Tathagata akan membabarkan kembali, agar makna dari kalimat menjadi lengkap. Orang yang membabarkan Dharma bila lupa akan sebuah kalimat atau serangkaian kata, lantas harus bagaimana membabarkan? Buddha akan menggunakan demikian, lalu akan membabarkan kembali, agar pemahaman menjadi lengkap, membuat naskah sutra dan seartinya bisa membuat kita menjadi lebih jelas. Dharma yang dapat digunakan di dunia, pada ketika itu, mereka tiba-tiba akan merefleksi diri dan tersadarkan. Karena Buddha mengingatkan, yaitu Dharma hidup dalam batin kita. Buddha atau kesadaran hidup kembali adalah Buddha adalah kesadaran. Kesadaran ini hidup kembali. Dharma telah dihidupkan kembali. Jadi membuat kita bisa merefleksi diri dan tersadarkan. Dharma ini harus bagaimana digunakan di dunia untuk membabarkan Dharma, dapat melihat prinsip kebenaran dari Buddha. Dengan sendirinya tidak akan melupakan prinsip kebenaran Buddha, tidak akan melupakannya, sehingga inilah yang dinamakan Tathagata akan membabarkan kembali, agar makna dari kalimat menjadi lengkap. Bila bisa demikian, telah lupa Buddha kesadaran ini, sifat kesadaran kita akan terbangun, maka akan membuat prinsip kebenaran ini pulih kembali. Baik-baik membabarkan dan menjelaskan dengan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha sebagai prinsip kebenaran di dunia. Artinya dengan mematuhi prosedur ini dan senantiasa membabarkan sutra ini, kita harus mematuhi prosedur 3 aturan dalam menyebarkan sutra, masuk ke dalam kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, menduduki tahta dari Tathagata. Prosedur ini kita harus mematuhinya. Artinya, dengan mematuhi prosedur ini dan senantiasa membabarkan sutra ini, mesti akan dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Dari ini dapat diketahui bahwa orang-orang yang membangkitkan tekad untuk menjelaskan dan melatih sutra ini, serta mendengar dan meyakininya secara murni, semuanya sama-sama menerima pemberkatan dari Buddha Bhagawan. Senantiasa membabarkan sutra ini, hendak membabarkan sutra ini, mesti akan dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Buddha pasti akan melindungi dan mengingat kita. Sebelumnya senantiasa membahas seperti demikian. Dari ini dapat diketahui bahwa orang-orang yang membangkitkan tekad untuk menjelaskan dan melatih sutra ini, serta mendengar dan meyakininya secara murni, hendak membabarkan sutra, membangkitkan untuk membabarkan sutra, ataupun mendengar,
ataupun menerima dan menegakkan. Atau batin kita sangat jernih untuk meyakini dan memahaminya. Semuanya sama-sama menerima pemberkatan dari Buddha Bhagawan, sepenuhnya diberkati oleh Sang Buddha. Melihat tubuh Buddha akan memiliki bagian untuk mencapai kebuddhaan. Mendengarkan pembabaran dari Buddha akan dilengkapi dengan penyerapan dan penegakan. Menyebarkan sutra untuk memberi manfaat dapat mendatangkan keunggulan pada jalan, sehingga melihat tubuh Buddha akan memiliki bagian untuk mencapai kebuddhaan. Ini sama dengan kita berpadu dengan Dharma, seperti bersama-sama dengan Buddha, bagaikan bersama dengan Buddha dalam satu kediaman. Dengan demikian, hendak melihat Buddha tidak sulit lagi. Memiliki bagian untuk mencapai kebuddhaan. Kita memiliki bagian untuk mencapai kebuddhaan, sehingga mendengarkan pembabaran dari Buddha akan dilengkapi dengan penyerapan dan penegakan. Menyebarkan sutra untuk memberi manfaat dapat mendatangkan keunggulan pada jalan. Bisa baik-baik menyerap sutra ini ke dalam batin kita, mendengarkan seperti Buddha masih ada di dunia. Kita seperti sedang mendengarkan Dharma. Kita harus menyerap segala Dharma, harus mengamalkan segala kebajikan. Dengan demikian, menyebarkan sutra untuk memberi manfaat bagi semua makhluk. Ini adalah tempat pencapaian pencerahan yang terunggul. Tempat pencapaian pencerahan bertahan selamanya di dunia. Di mana-mana adalah tempat pencapaian pencerahan. Dharma berada di mana-mana. Ini adalah harus melihat pada diri kita. Apakah ada senantiasa lebih bersungguh hati